Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu mari bersama-sama kita satukan setiap hati datang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hari-hari kami Tuhan, kami selalu ada di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bersama malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami datang menyembah Engkau. Biar setiap pujian kami itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap persembahan kami kiranya itu berkenan di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama-sama malam hari. Mari bawa hati-Mu datang menyembah. Ini hati kami, ini doa kami malam hari ini Bapa. Segala pujian dan syukur kami. Terima kasih, terima kasih. Yang layak dipuji, Kau layak disembah. Oh Yesus. Biar kuasa hadirat-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Hantarkan setiap kami Tuhan dekat dengan kasih. Haleluya. Oh. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hatiku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hatiku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu, amin, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama Engkau yang datang, mari sembah Dia bersama, nyatakan. Jadikanku penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku lebih dekat, lebih dalam menyembah-Mu, lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau nikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang bawa setiap hati kami lebih dalam, lebih dekat.
merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Oh, biar mengalir kuasa kasih-Mu. Hampiri tatamu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, dalam kasih setia-Mu kami berseru. Yesus, kami sembah Engkau, kami puji, kami milik-Mu. Hadirat-Mu, ini hati kami, menyegarkan ini hidup kami, Bapa. Oh Tuhan, Lagi bersama. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, Amin. yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hati, Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. sekali lagi sama-sama mari sembah Dia. Nyatakan Jadikanku Tuhan, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. kebenaran-Mu Tuhan. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau rasakan kasih-Mu. Biar jamahan-Mu atas setiap kami. Bahwa kami tetap ada di dalam kasih-Mu. Tetap tinggal di dalam jalan-Mu. Tetap hidup di dalam firman-Mu. Kiranya kasih-Mu Tuhan dan pernyataan-Mu itu yang menjaga kehidupan kami. Tetap di dalam penyembahan kami. Tetap mengandalkan Engkau pribadi. Satu-satu Yesus. Oh, ku tahu hidupku Adalah penyembahan. Yes, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. sama-sama mari nyatakan ku tahu Hidupku adalah
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. segenap hatiku Tuhan, Segenap hidupku bersembahkan. sekali lagi bersama mari semua penyembah Tuhan kami sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. sekali lagi sama-sama mari katakan. Oh, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. sebab ku tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh di Mezbah Doa semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami lewat kesaksian, lewat firman Tuhan, agar iman kami boleh semakin dibangun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk dan kita terus kirim kesaksian saudara karena kesaksian itu dapat menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, salam kenal Ibu, nama saya Ami dari Banjarnegara. Shalom yang ada di Banjarnegara. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya Ibu. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami kesulitan keuangan. Kami mau menjual aset tetapi tidak laku-laku. Saat itu saya juga selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, di mana di sana Ibu mengajarkan selalu agar kita ini nggak usah curhat-curhat ke orang lain, nggak usah curhat ke saudara, tetapi curhat saja kepada Tuhan. Amin. Dan semua firman-firman yang Ibu sampaikan selalu menguatkan iman percaya kami. Anehnya Bu, di saat kami kesulitan, Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Selalu saja ada pertolongan Tuhan buat kami, dan kami selalu berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin ya. Nggak usah andalkan manusia, andalkan Tuhan saja. Dan puji Tuhan ya, bulan lalu aset kami itu terjual Bu. Kami percaya ini semua berkat campur tangan Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan di luar pikiran kami. Kami sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib ini Ibu. Kami juga berterima kasih
ya kepada Tuhan Yesus, yang pertama juga buat Ibu Debbie, karena melalui khotbah-khotbah Ibu dan firman Tuhan yang Ibu sampaikan itu terus menguatkan iman kami. Doa kami Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu, ya, bahkan kita semua Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya, kita melihat bahwa kalau kita mau hidup mengandalkan Tuhan, maka ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya bahwa ya semua itu dalam kendali Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan, tapi andalkanlah Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti ya menolong dan beri kita campur tangan yang luar biasa. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan pengkhotbah dan hari ini ya saya akan lanjut ke kitab Yesaya. Ya, kita akan belajar ya melanjutkan dengan kitab Yesaya dan ya ini adalah bagian pertama ya dari pasal yang pertama, dan kitab Yesaya ini dari pasal 1 sampai 39 ini adalah berisi tentang nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem itu pada pasal 1 sampai 12. Ya, dan kita akan sama-sama melihat ya judulnya adalah, kita lihat judul di sana ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kita tahu bersama ya bahwa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Ya, dan kita akan lihat di sini ini adalah penglihatan Nabi Yesaya ya tentang dalam zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia sebagai raja-raja di Yehuda. Itu pasal 1 sampai pasal 12. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia judulnya. Ayat yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak ya dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Firman Tuhan kepada Yesaya, ya, Tuhan menggambarkan ia sebagai orang tua, sebagai bapa yang membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, yaitu bangsa Israel. Tetapi Alkitab firman Tuhan berkata mereka memberontak terhadap aku. Seperti anak yang memberontak kepada orang tua, pasti orang tua itu sakit hati, saudara. Kalau ada anak-anak yang memberontak, tidak taat, membantah, bahkan melawan orang tua, kita sebagai orang tua pasti kecewa. Demikian juga Tuhan menggambarkan dirinya sebagai orang tua yang sudah membesarkan bangsa Israel, tapi pada akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Makanya dikatakan, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Tuhan memberikan gambaran ya bahwa pemberontakan Israel itu sangat luar biasa. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan berfirman, kalau lembu saja, sapi saja itu mengenal siapa pemiliknya. Ya, tapi bangsa Israel tidak mengenal Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan keledai itu mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Tempat dia berpulang, palungan itu tempat dia kembali, tempat dia beristirahat, ya. Keledai itu mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, orang-orang yang hidup tidak mengenal jalan Tuhan, orang-orang yang hidup tidak menjadi pelaku firman, orang yang hidup terus dalam dosa, ya mereka ini digambarkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal kepemilikan pemiliknya, orang-orang yang tidak mengenal penciptanya, orang-orang yang tidak mengenal siapa ya yang menggembalakan mereka. Ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ya, firman Tuhan berkata celakalah orang-orang berdosa. Ya,
orang-orang yang terus hidup melakukan kesalahan, orang-orang yang terus berbuat kejahatan demi kejahatan, berbuat dosa, ya anak-anak yang berlaku buruk ya, dan mereka itu meninggalkan Tuhan. Mereka menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Saudara, menista Tuhan itu seperti apa? Orang yang menista Tuhan adalah orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya, tidak melakukan kebenarannya, tidak melakukan firman Tuhan. Itu diibaratkan orang yang menista Tuhan. Ya, menista Tuhan itu bukanlah waktu kita menjelek-jelekan agama Kristen. Oh, waktu ada orang lain jelekin agama Kristen itu artinya dia menista agama Kristen. Bukan. Orang yang menista Tuhan adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Kalau dia belum mengenal Tuhan, ya biarin aja, itu nggak termasuk menista karena memang dia belum kenal Tuhan. Tapi orang yang menista Tuhan adalah orang yang mengerti, sudah tahu. Ya, mengaku mengenal Allah seperti bangsa Israel yang menciptakan mereka adalah Tuhan. Tapi mereka membelakangi Dia, menista Dia dengan jalan apa? Terus hidup dalam dosa, terus hidup dalam kejahatan, terus berbuat sesuatu yang buruk menentang Tuhan, dan itu dianggap adalah penistaan terhadap Tuhan. Mari kita jangan menjadi Kristen yang menista Tuhan. Kita pikir sudah cukup kita ke gereja. Kita pikir sudah cukup kita beribadah tiap hari Minggu. Tapi kita hidup dalam dosa. Ya, kita meninggalkan Tuhan. Kita mabuk, kita judi, kita kepahitan, kita bersinah. Ya, dan itu semua adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan tanpa kita sadari kita sudah menista Tuhan seperti bangsa Israel. Ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu akan bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Ya, dan Tuhan berkata, saudara, bangsa ini lihat ya, mereka di mana lagi Tuhan mau pukul mereka? Sudah banyak pukulan terhadap mereka, tapi mereka nggak bertobat. Justru mereka mau bertambah murtad. Sudah sakit kepala mereka dan seluruh hati lemah lesu. Orang kalau hidup dalam dosa, ya banyak penyakit, sakit kepala, sakit hati, lemah lesu. Ya ayat 6, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bengkak ya, maaf saudara, dikatakan ya, bayangkan dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijet dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini keadaan orang yang hidup dalam dosa. Ya, seluruh tangannya, kakinya sakit, hatinya lemah lesu dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat. Ya, bahkan bengkak, bilur dan luka-luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak diberi minyak supaya sembuh. Itu keadaan orang yang hidup dalam dosa, saudara. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ini keadaan orang yang berdosa, saudara. Ayat 8, putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi Sodom, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Untung Tuhan masih mengasihi Israel sehingga ditinggalkan orang-orang yang terlepas, saudara, yang terluput dari penghukuman Tuhan. Kalau tidak, maka keadaan mereka seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah satu pembelajaran bagi setiap kita di mana penghukuman Tuhan menghanguskan semuanya, tidak ada yang tersisa. Makanya sekarang Sodom dan Gomora itu menjadi laut mati. Kita melihat, saudara, jangan sampai hidup kita ini terus menista Tuhan dengan hidup dalam dosa, sehingga kita ini, saudara, menjadi orang yang dimurkai Tuhan. Mari kita bertobat, semakin hari semakin mari kita kejar kekudusan dan perkenanan Tuhan supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup menghormati Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan dan tidak menista Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, bawa kami untuk selalu hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tinggalkan dosa, bertobat, menghormati Tuhan. Kami mau keadaan kami dipulihkan, tidak terkutuk seperti bangsa Israel, tapi mereka hidup di dalam pemberontakan, mereka tidak mengasihi Allah. Kami bukanlah orang-orang yang memberontak,
kami mengenal Tuhan yang menciptakan kami. Karena itu bahwa kami hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bawa setiap kami untuk hidup menghormati Tuhan. Berkati yang bekerja, berkati Tuhan setiap mereka yang rindu mendapatkan pekerjaan mungkin, yang sedang ada masalah keuangan, hutang piutang. Waktu kami bertobat, Tuhan pulihkan keadaan kami. Berkati yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin menjual aset, menjual rumah, supaya terjadi pemulihan keuangan, Tuhan turut bekerja. Berkati setiap mereka juga yang rindu punya keturunan, anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa, pemulihan demi pemulihan dalam rumah tangga terjadi ketika kami bertobat. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Berkati Bapa umat-Mu, bahkan kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Mulai dari Presiden kami Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada. Hujan pertobatan tercurah, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Supaya bangsa ini dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang berperkara jika pemerintah kami tidak benar, maka Tuhan yang berperkara. Berkati bangsa ini Bapa. Tuhan lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala murka, gempa, dari segala bencana. Biar hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Kami bertobat dan sungguh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah atas hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Beri kesempatan orang bertobat. Kami berdoa hujan pertobatan terjadi dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali pada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan kami buka hati dan tangan kami, biarlah anugerah, kuasa Tuhan, berkat Tuhan turun atas hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami semua dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya juga mengundang untuk saudara yang ada di Manado. Ingat tanggal 27 sampai 30 kita akan ada KKR di sana bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus.